Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Alvina Herianti dan teman saya Izzat Izudin. Dan dengan adanya kami di sini, kami akan mempresentasikan kurban dan akikah. Oh ya, penasaran gak nih sama materi yang akan kita bahas? Kalau penasaran, tonton videonya ya sampai selesai. Jangan di skip. Kurban. Pengertian kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hukum kurban sendiri yakni merupakan ibadah yang disyaratkan bagi keluarga muslim yang mampu. Dalam hukum kurban ini, Allah juga menegaskan dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Maksud yang dinazarkan yaitu, misal, saya nazar tahun ini saya akan kurban 1 ekor domba, maka hukum kurbannya itu wajib karena nazar itu ibaratkan sebuah janji. Sedangkan menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Latar belakang terjadinya kurban di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam sebagai persembelihan. Dan Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat As-Saff ayat 105 yang artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang bersabar." Dan hari berikutnya Nabi Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hatinya menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah SWT dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT. Mimpi itu ia laksanakan, dan pada saat acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya itu adalah seekor domba, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Allah juga menegaskan dalam Quran Surat As-Saff ayat 106-107. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari, dan pada tanggal 13 Dzulhijjah. Untuk tempat penyembelihannya sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketentuan hewan kurban. Yang dimaksud kategori hewan kurban yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Ketiga, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperoleh ridhonya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin yang masih berbentuk daging mentah, dan ketentuannya yaitu yang pertama 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau simpanan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Hikmah kurban yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi orang yang bertakwa, menambah kecintaan kepada Allah SWT, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, mewujudkan tolong-menolong, kasih-mengasih, dan rasa solidaritas. Yang kedua, bagi penerima daging kurban, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan bertambah semangat dalam kehidupannya. Yang ketiga, bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun tidak mampu.
Bismillahirrahmanirrahim. Akikah. Menurut pendapat Syekh Al-Qadi Abu Syuja bin Ahmad Al-Asfani dalam buku Fikih Sunnah Imam Syafi'i, pengertian akikah secara bahasa berasal dari kata al-aqo, yaitu membelah atau memotong. Akikah adalah nama dari rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut dilahirkan. Dinamakan demikian menurut pendapat sebagian para ulama. Definisi akikah adalah menyembelih hewan kurban karena kelahiran bayi dan memotong rambut bayi. Imam Jauhari berpendapat akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya. Jadi memotong hewan kurban untuk merayakan kelahiran seorang bayi, ya disunahkan berakikah bagi bayi yang baru lahir. Dan berikut syarat-syaratnya, syarat dan hukum akikah. Syarat-syarat hewan yang disahkan, yang sah dijadikan akikah sama dengan syarat hewan yang sah dijadikan kurban. Jadi hewannya yang untuk akikah sama seperti hewan-hewan kurban. Baik mengenai jenisnya, warna kulit, tidak cacat, kadar daging yang boleh dimakan atau diambil dan dilarang diperjualbelikan. Daging akikah disedekahkan kepada fakir miskin dan boleh juga kepada orang kaya dalam keadaan sudah dimasak. Daging akikah hukumnya sunnah, dimasak dengan yang manis-manis sebagai doa harapan baik atau tafa'ul. Sebelah kanan kaki belakang hewan akikah hukumnya sunnah disedekahkan kepada bidan. Waktu pelaksanaan akikah, mereka semua sepakat bahwa waktu akikah yang paling utama adalah hari ke-7 dari hari kelahirannya. Jika tidak bisa melaksanakan pada hari ke-7, maka boleh dilakukan pada hari ke-14. Apabila masih tidak bisa dilakukan juga pada hari ke-14 tersebut, maka boleh dilaksanakan pada hari ke-21. Jumlah kambing untuk akikah: anak perempuan 1 ekor kambing dan untuk laki-laki 2 ekor kambing. Adapun akikah untuk seorang anak laki-laki lebih baik 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Akikah 2 ekor kambing bagi anak laki-laki bukanlah suatu keharusan, karena Rasulullah SAW telah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kibashi. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa anak perempuan diakikahi setengah dari bayi laki-laki, namun boleh mengakikahi. Akikah anak laki-laki 2 kambing hukumnya sunnah berlaku yang mampu untuk melaksanakan akikah. Hikmah dari akikah tersebut: yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang bakal mengganggu anak yang terlahir. Akikah yaitu tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya nanti. Wujud taqarrub atau pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Sebagai media menampakkan rasa gembira dalam melakukan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang bakal memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hari kiamat. Dan terakhir, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara warga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.